cantik. Tes. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, selamat berjumpa lagi. Yang saya hormati Ibu Kepala SDN 28 Poso, yang saya hormati rekan-rekan guru yang ada di SDN 28 Poso, dan yang saya hormati Bapak rekan CGP kita Ibu Ami, yang pada siang hari ini akan mencoba mengkomunikasikan visi dan prakasa perubahan sekolah. Kegiatan ini masih di dalam rangkaian program pendidikan guru penggerak, dan ini masih bagian dari pendampingan individu yang kedua. Ya, jadi salah satu fokus pendampingan individu yang kedua adalah pengajar praktik itu mengkomunikasikan dan pengajar praktik. Calon guru penggerak itu mengkomunikasikan visi dan prakasa perubahannya kepada kepala sekolah dan guru. Tujuan diskusi kita pada hari ini adalah mendiskusikan cita-cita visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Oke. Susunan acaranya yang pertama adalah pengantar tujuan diskusi yang sementara berlangsung. Yang kedua, merumuskan kalimat rupa dan melihat visi sekolah, mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi, kemudian mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan sekolah, dan penutup. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam proses pendidikan CGP, dalam proses pendidikan calon guru penggerak, seorang CGP itu telah belajar membuat visi. Mereka sudah dilatih di modul 1.3 terkait dengan visi dan visi guru penggerak, jadi modul 1.3. Kemudian proses ini diharapkan menjadi dasar untuk mengembangkan visi sekolah ke depan yang berpihak kepada murid. Diskusi hari ini merupakan bagian dari proses belajar CGP. Jadi dikandung maksud bahwa hari ini ketika Ibu Ami berdiri menyampaikan atau menyebarkan visi-visi itu masih dalam kaitan untuk belajar, tahap belajar, bukan dimaksud untuk merubah visi yang ada di sekolah ini. Ya, jadi itu perlu disampaikan kepada rekan sejawat dan kepala sekolah. Ya, jadi meskipun hanya tahap belajar, namun proses diskusi ini diharapkan menjadi refleksi bersama terhadap visi sekolah tempat Ibu Ami ini mengajar, sehingga kiranya semua pihak bisa terlibat, baik kepala sekolah dan rekan-rekan guru bisa terlibat dalam diskusi kali ini. Ya, saya kira itu pengantar dari saya. Saya beri kesempatan kepada Kepala SDN 28 Poso, mungkin ada yang perlu disampaikan sebagai penguatan bagi rekan kita Ibu Ami sebagai CGP. Kepada Ibu Kepala Sekolah, kesempatan ini kami berikan. Ya, mungkin duduk saja. Bisa juga berdiri. Oh iya. Terima kasih atas kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Puji Tuhan, bersyukur saat ini kita hadir dengan tubuh yang sehat diberkati dan boleh melaksanakan program yang telah direncanakan oleh calon guru penggerak bersama pengajar praktik dan boleh terlaksana hari ini. Yang saya hormati Bapak pengajar praktik
Kak Morson yang senantiasa setia dalam pendampingan buat calon guru penggerak yang ada di SD 8 Poso. Demikian juga yang saya hormati rekan-rekan guru semua yang boleh hadir bersama dalam kebersamaan kita untuk memberi dukungan kepada Ibu Ani sebagai calon guru penggerak yang ada di sekolah kita. Ya, sangat kita bersyukur untuk SD 8 Poso sudah yang kedua kalinya, atau berarti sudah 2 orang yang akan menjadi, satu sudah guru penggerak dan yang satu sekarang persiapan untuk guru penggerak masih calon, dan saat ini sementara melaksanakan atau mengikuti pendidikan. Ya, demikian juga buat Ibu Ami yang saya hormati, terima kasih sudah penuh dengan persiapan yang baik di dalam melaksanakan pendidikan calon guru penggerak. Semua apa yang menjadi tanggung jawab dapat dilaksanakan walaupun tidak tahu bersama. Pribadi Ibu Ami setelah melahirkan anak ketiga kemarin tidak menjadi hambatan untuk tetap semangat dalam pelaksanaan pendidikan calon guru penggerak. Dan kali ini dalam pendampingan individual kedua kedua dari pengajar praktik mengangkat tema tentang di mana calon guru penggerak ini akan memaparkan visi misi yang dicoba untuk menjadi panduan kita di sekolah ini, dan semoga hal ini akan kita dukung bersama dan menjadi perubahan buat sekolah yang kita cintai, dan terlebih untuk anak-anak kita semua, kemajuan anak-anak, dan itu sasarannya untuk anak-anak, sehingga apa yang menjadi program sekolah ini akan lebih baik dan akan lebih maju lagi. Dan bersyukur saat ini untuk SD 8 Poso sudah semakin baik, ada perubahan yang memang signifikan ditunjukkan oleh Dewan Guru dalam hal ini kegiatan belajar mengajar dan sebagainya, maupun program-program yang telah kami programkan bersama, terlebih juga dengan adanya guru penggerak yang merintis pertama di SD 8 Poso ataupun di Poso Kota Selatan pada umumnya, Kecamatan Poso Kota Selatan untuk tingkat SD, berarti SDN 28 satu-satunya kalau tidak salah yang sudah ada guru penggerak di kecamatan, ya. Dan sekarang ada menyusul beberapa orang yang sudah lulus kemarin saya dengar, ya. Kiranya kali-kali mendatang ada guru-guru lagi yang di sini yang masih berkesempatan dan juga memenuhi syarat untuk ikut ini, itu menjadi calon juga guru penggerak di masa mendatang. Dan untuk mempersingkat waktu, terima kasih Bu Ami memberikan kesempatan buat saya selaku penanggung jawab dan juga pendamping sebagai calon guru penggerak di sini. Kiranya apa yang menjadi program yang akan dilaksanakan ke depannya senantiasa akan kita bersama-sama laksanakan, dan akan selalu didukung juga dukungan dari rekan-rekan guru, itu yang paling utama untuk dapatkan satu kesuksesan. Dan untuk mempersingkat waktu, demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang akan dipaparkan oleh Ibu Ami sebentar kita dapat ikuti bersama, dan itu akan menjadi satu kemajuan buat program selanjutnya di sekolah ini. Demikian sambutan saya selaku penguatan juga bagi calon guru penggerak, dan saya tahu pribadi Ibu Ami apapun itu pasti akan berhasil, dan itu menjadi harapan. Dan saya kembalikan ke Bapak pengajar praktik. Oh iya, soalnya singkat waktu. Ya, disampaikan terima kasih kepada Ibu Kepala SD 28 Poso untuk penguatan yang sudah diberikan.
baik disampaikan kepada kita semua peserta diskusi secara khusus buat teman kita Ibu Ani. Baik, untuk tidak membuang waktu, kesempatan ini saya serahkan kepada calon guru penggerak kita untuk mengkomunikasikan visi dan prakarsa perubahan sekolah. Kepada Ibu Ani, kesempatan ini saya berikan. Ya, terima kasih Pak atas waktu dan kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang saya hormati Bapak pengajar praktik saya, Bapak Nurson, Ibu Kepala Sekolah yang juga saya hormati, dan rekan-rekan sekalian yang saya banggakan. Pertama-tama patutlah kita mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberikan kesempatan kesehatan sehingga kita masih bisa berkumpul di tempat ini. Ya, terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Nurson karena sudah membersamai kita pada hari ini dalam hal pendampingan individu 2 calon guru penggerak Kabupaten Poso. Kemudian terima kasih juga saya ucapkan kepada Ibu Kepala Sekolah, kepada rekan-rekan sekalian yang sudah berkenan hadir memenuhi undangan saya dalam hal pendampingan individu calon guru penggerak. Ya, sebelum kita mulai, supaya suasananya lebih rileks, saya semuanya tegang. Ibu Rubia, iya. Supaya konsentrasi Ibu, ketika sebentar saya ada pertanyaan-pertanyaan, Ibu bisa konsentrasi menjawab. Iya. Kita ice breaking dulu. Iya. Di layar sudah ada gambar ayam dan bebek. Iya, ayam dan bebek. Petunjuknya konsentrasi ya Ibu. Iya. Petunjuknya ikuti apa yang saya katakan. Ya. Ikuti apa yang saya katakan. Ayam bebek. Ayam bebek. Ayam bebek bebek. Ayam bebek bebek. Ayam bebek bebek bebek. Ayam bebek bebek bebek. Ada berapa ayam? Nah, belum konsentrasi. Petunjuknya ikuti apa yang saya katakan. Ya, jadi ikuti apa yang saya katakan. Seharusnya tadi Ibu bilang ada berapa ayam? Ya, nah baru konsentrasi. Ya, saya ulangi ya. Bilang mengantuk Ibu Titik? Bilang, ya, terima kasih. Sekali lagi petunjuknya, ikuti apa yang saya katakan. Ayam bebek. Ayam bebek. Ayam bebek bebek. Ayam bebek bebek. Bebek bebek ayam. Bebek bebek. Ada berapa bebek? Ada berapa bebek? Ya, good. Berarti sudah konsentrasi semuanya. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Iya. Iya. Sudah konsentrasi. Iya. Iya, sudah lebih rileks suasananya ya. Sudah konsentrasi berarti bila ada pertanyaan-pertanyaan. Ya, Bapak Ibu sekalian, selama kurang lebih 2 bulan saya mengikuti pendidikan calon guru penggerak, ada sudah banyak sekali ilmu yang saya peroleh, ya. Sudah beberapa modul yang saya pelajari. Di antaranya itu adalah tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, di mana beliau mengatakan bahwa tujuan pendidikan itu adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak, ya, baik kodrat alam maupun kodrat zaman, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik secara individu maupun sebagai anggota masyarakat. Ya, beliau juga mengatakan bahwa pembelajaran itu harus berpusat pada murid. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah visi sekolah kita sudah mencerminkan visi yang berpihak pada murid? Itu sekarang pertanyaannya. Nah, di sini kita akan mencoba menganalisa atau mengkaji bersama, ya, apakah visi sekolah kita ini ya sudah sesuai atau sudah visi yang berpihak pada murid. Ya, sekarang kita lihat layarnya. Ya.
Jadi diskusi kita kali ini akan membahas tentang visi dan prakarsa perubahan sekolah. Ya. Adapun tujuan kita berada di sini yaitu untuk mendiskusikan cita-cita atau visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Ya, tujuannya kita mendiskusikan cita-cita atau visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Nah, jadi di sini kita akan mencoba menganalisa kembali visi yang sudah ada. Nah, untuk mengetahui itu, mari bersama kita mengisi kalimat-kalimat rumpang berikut ini. Ya, sebelumnya saya bagi dulu ya kertas pertanyaannya. Iya, semua sudah dapat ya, Ibu? Iya. Jadi di sini mari kita bersama menjawab soal-soal yang ada. Yang pertama, pertanyaan rumpang yang pertama. Kita memimpikan murid-murid yang jadi seorang guru itu harus mempunyai mimpi. Oh, saya ini inginku muridku seperti ini. Ya, dituliskan. Saya itu mau muridku itu murid yang berakhlak mulia, yang mandiri, atau apapun itu yang menjadi mimpi ibu sebagai guru. Boleh dituliskan. Nanti sebentar saya akan memberi kesempatan untuk membacakan jawabannya. Lihat. Kemudian kalimat rumpang yang kedua. Kita percaya bahwa murid adalah ya. Jadi kita sebagai seorang guru itu percaya bahwa murid itu memiliki ini, memiliki kemampuan seperti itu ya. Contoh jawabannya. Kemudian pertanyaan yang ketiga. Di sekolah kita mengutamakan ya. Jadi di sekolah kita itu ada yang diutamakan apa ya kira-kira? Seperti itu jawabannya. Kemudian pertanyaan rumpang yang keempat. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa ya, jadi di sekolah kita itu murid itu tentu punya pemikiran, oh saya ini siswa SDN 28 seharusnya seperti itu. Contoh ya. Kemudian pertanyaan rumpang yang kelima. Kita warga di sekolah ini yakin untuk. Jadi ada keyakinan kita sebagai warga sekolah, bahwa ini sekolah bisa loh seperti ini. Ya. Kemudian pertanyaan rumpang yang keenam. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa saya ini guru begini, saya ini murid seperti ini. Ya, seperti itu Bu, untuk mengisi. Saya beri waktu. Ya. Sudah? Ada yang sudah?
Sudah? Ya, ya, sudah. Mantap konsentrasinya ini guru dia sudah mantap. Kelas 1 mau gimana? Rumah nyanyi setengah dalam. Iya. Sampai di jalan bisa sampai di jalan misalnya. Iya, ini ada apanya ini? Oh ini propaganda saya. Mirip ya kan? Sak lebih semua ya? Iya. Lebih paham kan semua galanya sebelah ada yang tahu ya. Atau itu layarnya tahu? Ini fokus. Ini akan sebenarnya. Ya. Lagi sedikit. Apa lagi mau dialog? Setan dengan bakti. Ya. Layar juga. Tadi Macam pinjam. sudah bagus. Ya, sudah ya Bapak Ibu. Bapak Ibu saja berarti ya. Ada bapak yang Oh, iya. tergantung di antara bidadari. Iya. Ya, saya mau beri kesempatan untuk ibu-ibu sekalian membacakan jawaban yang sudah dituliskan. Ya, mungkin kepala sekolah dulu, kepala sekolah bisa membacakan jawaban. Ya, terima kasih dalam pertanyaan yang disampaikan oleh Ibu Ami selaku CGP. Ya, yang pertama kita memimpikan murid-murid yang jelas bagi kita Dewan Guru senantiasa menginginkan mimpi kita terwujud untuk anak-anak kita yang ke arah lebih baik. Contohnya harus punya kemandirian, bisa melaksanakan apapun itu tugas pelajaran yang diberikan secara mandiri, kemudian punya kreatif, juga yang utama berakhlak mulia atau moral. Anak-anak kita yang senantiasa kita harapkan yang jelas yang terbaik, sehingga akan mendapatkan satu prestasi ketika melanjutkan sekolah di jenjang yang lebih tinggi. Dengan juga kita sadar bahwa dengan perkembangan zaman saat ini anak-anak kita itu harus mempunyai wawasan global yang lebih luas. Dengan keterkaitan perkembangan zaman yang kita hadapi, anak-anak kita mimpikan untuk harus mengikuti perkembangan zaman yang serba digital saat ini. Kemudian kita juga percaya bahwa murid-murid kita ini memiliki karakter atau sifat mereka yang atau bakat mereka yang sebenarnya bisa dikembangkan sesuai apa yang ada dalam diri mereka. Dengan adanya kita guru-guru senantiasa mendorong pembelajaran yang lebih baik kepada murid-murid kita. Kemudian juga di sekolah juga kita sadar bahwa selalu kita mengutamakan pembelajaran yang berpihak pada murid. Ya, dengan adanya kurikulum Merdeka saat ini, itu kita memberi kesadaran buat kita sebagai pendidik bahwa apa yang kita buat di sekolah semuanya berpusat dan berfokus pada perkembangan anak didik itu sendiri, pembelajaran yang berpihak pada murid. Dan yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa mereka berada di sekolah untuk mendapatkan satu pelajaran melalui pendidikan yang saat ini mereka ikuti. Yang jelas pelajaran atau pelajaran yang layak mereka dapatkan untuk ilmu dan budi pekerti mereka di masa yang akan datang. Kemudian yang kelima, kita warga sekolah yakin untuk dapat menuntun dan membimbing murid agar dapat mencapai kebahagiaan dan keselamatan sesuai dengan yang dimiliki, sehingga dapat menciptakan budaya positif di sekolah. Dan yang terakhir, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa setiap anak memiliki bakat. Nah, itu tadi yang saya sampaikan, bahwa anak didik kita datang di sekolah ini untuk mendapatkan pelajaran. Karena kita tahu anak didik berapapun jumlahnya itu punya bakat
dalam diri mereka masing-masing berbeda-beda. Jadi kita sebagai pengajar tinggal bagaimana cara kita untuk dapat memunculkan bakat yang ada pada diri anak-anak kita sesuai dengan kemampuan yang ada pada mereka, dan itu menjadi tanggung jawab kita. Demikian. Iya, terima kasih Bu Kepala Sekolah saya ucapkan atas jawaban-jawaban dari pertanyaan yang ada. Ya, kemudian ibu-ibu guru. Ya, ada? Oh iya, Ibu Samsia. Ya, Iya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk menjawab kalimat penumpang. Yaitu yang pertama, kita memimpikan murid-murid yang, ya jawabannya ada dua ya. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur. Kemudian yang kedua, mandiri dan disiplin. Ya, itu saja. iya, terima kasih Bu Sam, sangat baik sekali ya murid-murid yang diimpikan. Kita lanjut ke pertanyaan kedua. Kalau Ibu Bensek tadi semua dia jawab pertanyaan. Sekarang pertanyaan kedua. Kita percaya bahwa murid adalah, iya, ada Ibu Sri, iya, saya persilakan. Iya, terima kasih. Kita percaya bahwa murid adalah pribadi yang memiliki pengetahuan, minat, dan potensi yang beragam untuk dikembangkan sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Terima kasih. Iya, terima kasih Bu Sri. Ya, jawabannya sangat baik ya. Berarti paham dengan pertanyaan yang ada. Kita lanjut ya, pertanyaan ketiga. Di sekolah ya, kita mengutamakan, ya siapa ya yang berkenan menjawab? Oh, Ibu Ince, ya. Di sekolah kita sadar betul bahwa proses pembelajaran yang menyenangkan akan disukai oleh murid-murid. Iya, bagus sekali jawabannya, Ibu Ince. Iya, sekarang kita lanjut ke pertanyaan 4 ya. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa Ibu Rubia ya? Ya. Ya. Terima kasih. Jadi di sini murid di sekolah kita sadar betul bahwa harus terlibat aktif dalam proses pembelajaran dan harus bekerja sama. Tangan sudah cerdas sekali. Bahasa itu kolaborasi Iya. Iya. CGP berikut ini. Di sana dulu, di sana dulu. Ya, pertanyaan yang terakhir ya. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa, ya, siapa? Oh, Ibu Titin, ya, boleh ya? Ya, Bisa dong. Kita warga di sekolah ini yakin untuk yang pertama, yaitu harus menuntun tumbuh kembang anak sesuai kodratnya dan menjadi teladan bagi semua murid-murid. Dan yang kedua, selalu berkolaborasi dengan berbagai pihak agar tercipta lingkungan belajar yang berpihak pada murid. Terima kasih. Iya. Terima kasih atas jawaban-jawaban yang sudah disampaikan, dan saya pikir semua jawaban yang ada adalah jawaban yang terbaik ya dari kita semua. Berarti ibu-ibu sekalian paham ya, oh kedepannya ini sekolah saya harus seperti ini, murid-murid saya harus seperti ini. Ya, jadi kesimpulannya dari pertanyaan-pertanyaan yang ada tadi itu, bahwa kita memimpikan murid-murid yang beriman, bertakwa, berbudi pekerti luhur, ya, kemudian yang mandiri, inovatif, ya, kemudian yang berkarakter. Tidak kalah penting murid yang bahagia. Ya, jadi ketika murid berbahagia hatinya, bahagia dia dalam belajar, ya, akan lebih mudah memahami
apa yang guru sampaikan. Ya. Kemudian kesimpulan dari pertanyaan yang kedua tadi, kita percaya bahwa murid adalah, ya, setiap murid itu memiliki kemampuan yang berbeda-beda, baik pengetahuannya, sikapnya, ya. Apalagi tadi dikatakan Kak Hade bahwa memang seorang murid, kita sebagai seorang manusia itu memiliki sifat dan karakter dari sejak lahir. Ya, tinggal bagaimana kita sebagai seorang guru menuntun murid kita ke arah lebih baik. Ya. Kemudian pertanyaan yang ketiga, murid di sekolah kita sadar betul bahwa mereka sadar bahwa mereka harus belajar, harus terlibat aktif di dalam pembelajaran. Begitu juga pertanyaan keempat, kita warga di sekolah ini yakin harus, kita sebagai guru harus menuntut. Kemudian anak-anak sekalian harus belajar, ya. Kemudian pertanyaan yang keenam, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa kita paham sebagai seorang guru kita menghadapi murid-murid yang memiliki keunikan yang berbeda-beda, kemampuan yang berbeda-beda. Ya, itu kesimpulan dari jawaban pertanyaan-pertanyaan tumpang tadi. Nah, sekarang kita lihat visi sekolah kita, ya. Visinya SDE 28 Poso, terwujudnya siswa beriman dan bertakwa, berprestasi, berbudaya, dan berwawasan lingkungan. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah visi sekolah kita ini sudah sesuai, sudah mengandung hal-hal yang kita tuliskan tadi, yang kita jawab tadi? Ya, apakah sudah sesuai? Oh, saya itu muridku maunya beriman, beriman bertakwa tadi ada ya, dibilang. Kemudian berakhlak mulia. Kira-kira ada yang bisa, Ibu Sri? Dari jawaban-jawabannya kita tadi, kira-kira sudah mengandung semua hal-hal yang Ibu tuliskan tadi, atau masih ada yang perlu ditambahkan di bagian mananya nih? Ibu Kepala Sekolah mungkin? Ya, Ibu Sri. Langsung saya tuliskan ya, supaya terlihat perbedaan. Boleh kita mencoba dulu, kira-kira di bagian mana yang mau ditambahkan. Sebentar kita simpulkan. Mana yang sesuai, mana yang tidak. Ini visi sekolah yang ada sekarang. Apakah sudah sesuai, sudah masuk semua yang kita tuliskan tadi? Kita tuliskan kita. Kalau melihat visi kita ini sebenarnya sudah masuk semua yang tadi kita inginkan untuk murid-murid kita, tapi mungkin bisa ditambahkan sedikit karena kita sekarang berada di kurikulum merdeka, bahwa pembelajaran itu berpusat kepada murid. Nah, kalau kita lihat di sini di visi sekolah kita itu belum terlihat jelas itu tentang pembelajaran merdekanya, karena ini mungkin dibuat lalu masih dalam kurikulum. Iya. Jadi nanti sebentar kalau bisa kita buat. Untuk saat ini kita lihat dulu, kalau untuk melihat beriman, bertakwa itu tadi sudah masuk. Murid yang kita inginkan seperti apa, berprestasi, berbudaya, itu sudah masuk. Nanti mungkin sebentar bisa kita revisi sama-sama dengan teman. Kalau untuk saat ini itu yang saya usulkan, bagaimana kalau dimasukkan untuk kurikulum merdekanya pembelajaran yang berpihak kepada murid, karena itu belum terlihat di situ. Kalau untuk yang lain-lainnya sudah masuk, mungkin ditambahkan sedikit saja, Ibu. Iya, terima kasih Bu Sri. Ada lagi mungkin yang mau menambahkan, Ibu Rubia? Kira-kira sudah masuk semua ya mimpi-mimpi impian Ibu tadi? Sudah ya? Iya. Kalau Ibu Kepala Sekolah? Iya. Saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Sri tadi. Dalam visi kita memang ini masih dalam situasi atau masih dengan kurikulum 13 kemarin ya.
seperti yang disampaikan Ibu Sri, ya tinggal kita akan mencari kalimat yang sangat sesuai dengan tadi tujuan kita yang berpihak kepada pembelajaran, yang berpihak kepada murid. Ya, berarti sebentar ini bersama kita akan masukkan kalimat yang sangat sesuai karena ini visi. Dari visi itu kan nanti akan dijabarkan di misi nanti ya. Jadi kita tinggal cari kalimatnya yang sesuai untuk tadi terwujudnya pembelajaran yang berpihak pada murid. Berarti sebentar kita sama-sama akan cari kalimatnya yang sangat-sangat sesuai, dan kemungkinan tidak akan panjang karena ini visi. Visi itu kan tidak harus panjang lebar karena nanti ada penjabarannya di misi sebentar. Ya, itu saja. Berwawasan lingkungan apa lagi? Berwawasan lingkungan. Ini setahu Sama dengan berwawasan global setahu ini ya. Berwawasan lingkungan, berwawasan global. Yang mana perbaikannya? Oh, itu perbaikan. Iya, ada cuma sedikit ditambahkan Pak di bawah ini, lingkungan yang berpihak pada murid. Bukan perbaikan sih sebenarnya. Maksudnya Penambahan. visinya ibu ada mengalami penambahan. Kalau sana kan visi yang lalu, Iya. yang sementara dijalankan. Nah sekarang ini visi yang mau coba dibangun ulang, mau dikonstruksi ulang. Mungkin nanti dipakai untuk tahun-tahun berikutnya. Mandiri sudah ada? Mandiri belum, iya tadi Ibu Sri mengatakan mandiri ya, B5 kreatif mungkin ya, kreatif, berbudaya, berprestasi Ya boleh, kreatif. ya, kreatif, Mandiri, kreatif, berprestasi, mandiri, kreatif, berbudaya, Ya. berwawasan lingkungan. Beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berprestasi, mandiri, kreatif, boleh ditambah. Dan berwawasan global. lingkungan berarti di Berwawasan global. Ini ada yang komplain kemarin, pakai terwujudnya atau mewujudkan? mewujudkan, Terwujudnya. Atau visi kita mau mewujudkan, atau sudah mau apa? Atau sudah mewujudkan. amanat yang harus kita supaya nanti Iya. dapat komite sudah Itu tergantung pilihan kata saja sebenarnya. Ada yang pakai kata mewujudkan, ada yang mewujudkan. Kalau saya mau bikin visi, saya lebih cenderung memakai kata mewujudkan. Kalau saya lebih mirip ke situ saya pemilihan kata. Mewujudkan. mewujudkan. Dan lebih mewujudkan itu kalau menurut saya lebih operasional. Ada usaha di situ termulai kata itu. Ada upaya kan? Ada upaya baik oleh guru, kepala sekolah, termasuk serta didik. Jadi ada upaya. jadi sepakat ya. Ya. Kalau terwujud itu sudah terjadi, sudah terwujud, bisa jadi. Kalau mewujudkan itu kata kerja ya, iya toh? Ada upaya. Iya. Awalan dulu kan kata kerja itu
Iya, iya, iya. Nah, kalau kata benda. Wujudkan. Kalau dalam bahasa tertulis Iya. itu bukan kata kerja kan? Kalau menulis kata kerja. Iya. 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 Kalau disalin bukan kata benda, ya toh? Misalnya. Ya, tersalin. Tapi kalau menyalin kata kerja. Biasa. Kalau mewujudkan itu kata kerja. Kalau saya iya. Ada upaya. Tahun kemarin mewujudkan memang cuma waktu saya ikut jaga Lanjut. 2021 saya dapat. Iya. Ya, baik Bapak Ibu, berdasarkan hasil diskusi kita ya, kita dapatkan visi ya, visi yang baru yang akan kita jalankan ke depan untuk sekolah kita, yaitu mewujudkan siswa beriman dan bertakwa, berprestasi, mandiri, kreatif, berbudaya, dan berwawasan global yang berpihak pada murid. Setuju ya? Iya. Berarti visi ini yang akan kita jalankan untuk ke depan, yang akan kita wujudkan untuk sekolah kita. Nah, sekarang kita masuk di prakarsa perubahan. Apa itu prakarsa perubahan? Prakarsa perubahan adalah bagian dari upaya-upaya untuk bisa mencapai visi yang telah dirumuskan. Ya. Jadi ada upaya-upaya yang kita lakukan, baik itu kepala sekolah, guru, orang tua, dan murid untuk mencapai visi yang telah kita buat. Ya. Pertanyaannya, kira-kira apa saja yang dapat dilakukan kepala sekolah, guru, orang tua untuk mewujudkan visi sekolah? Ya, bisa saya minta pendapatnya? Kira-kira apa ya? Kegiatan apa yang bisa kita lakukan? Ibu Sri? Untuk prakarsa perubahan, visi ini seharusnya bisa disosialisasikan di komite sekolah, itu yang pertama. Yang pertama itu mungkin untuk guru-guru dulu, kepala sekolah bisa mensosialisasikan visi yang tadi untuk kita angkat di rapat, disosialisasikan untuk guru-guru. Setelah kita guru-guru mengetahui visi kita, baru mungkin bisa disosialisasikan di rapat komite nantinya, agar orang tua juga bisa tahu bahwa visi sekolah kita itu seperti apa. Kemudian setelah dengan orang tua, murid-murid juga harus mengetahui bahwa visi sekolah kita itu kita memiliki visi sekolah yang kita sosialisasikan juga untuk siswa-siswa kita, agar mereka juga mengetahui visi sekolah kita. Terima kasih. Iya, itu pendapatnya Ibu Sri tadi. Pertama-tama kita harus melakukan sosialisasi ya, kepada komite, kepada siswa, kepada rekan-rekan guru ya, tentang visi yang sudah ada. Ibu Kepala Sekolah mungkin tentang kira-kira kegiatan apa ya yang kita lakukan supaya visi dan bisa tercapai. Iya. Terima kasih ya, salah satunya tadi ya, terima kasih Bu Sri mengingatkan, karena memang ini ada rencana untuk rapat komite. Berarti nanti untuk rapat komite di situ salah satu yang akan kita sampaikan ke orang tua murid tentang visi dan misi sekolah kita, sehingga bersama kita akan bisa capai. Dan yang jelas sesuatu yang kita programkan di sekolah ini, kita tidak berjalan sendiri, senantiasa kita melibatkan orang tua murid dalam kegiatan kita, program kita di sekolah, dan itu yang menjadi tujuan kita ya. Salah satunya yang dapat kita lakukan, baik kita dewan guru, yang jelas akan melibatkan orang tua murid untuk dapat
mewujudkan atau tercapainya visi yang telah kita rancang bersama. Iya, terima kasih atas masukan-masukan yang sudah diberikan. Ya. Jadi Bapak Ibu, sebenarnya kalau dari dilihat visi yang ada, sebenarnya selama ini itu kita sudah berusaha untuk mencapainya. Dengan apa? Dengan sudah banyaknya kegiatan yang kita lakukan, baik yang ekstra, intrakurikuler, ya. Misalnya yang kreatif tadi itu kan kita sudah berusaha untuk melakukan P5, ya. Di situ nanti akan terwujud apabila tujuan dari P5 itu tercapai, akan terwujud itu siswa yang kreatif, inovatif, ya. Kemudian mandiri dalam kelas itu kita sudah melakukan itu, ya. Kita beri mereka tugas, ya, dikerjakan secara mandiri. Itu sudah melatih mereka untuk menjadi seseorang yang mandiri. Kemudian beriman bertakwa, ya. Kegiatan rutin yang kita lakukan, ya, berdoa sebelum dan sesudah belajar. Kemudian ibadah di tiap hari Sabtu, ya, Rabu, ya. Itu sebenarnya upaya-upaya yang sudah kita lakukan. Iya. Jadi Bapak Ibu, alhamdulillah kita sudah sampai di, ya silahkan karena juga tidak ada waktu istirahat. Kita sudah sampai di penghujung diskusi kita dan alhamdulillah kita sudah bisa merumuskan satu visi dan satu prakarsa perubahan agar bisa mencapai visi yang sudah kita buat. Ya, sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas dukungan kepala sekolah, teman-teman sekalian. Semoga iya. Oh, sebentar. Closing statementnya belum ini kan mesti awal dan akhir yang seperti. Saya kira Bapak itu yang pegang HP soalnya kamu. Saya sudah di situ. Ya. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, kita sudah sampai di penghujung diskusi dan kita sudah memperoleh atau menyusun visi yang baru, ya, yaitu tadi mewujudkannya siswa yang beriman dan bertakwa, mandiri, kreatif, ya, berwawasan global yang berpihak pada murid. Kemudian kita sudah menemukan cara bagaimana agar visi sekolah kita ini tercapai, ya. Jadi sekali lagi terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Bapak yang sudah mendukung saya dalam hal ini, kepala sekolah, dewan guru, kemudian pengajar praktik saya, dan alhamdulillah diskusi kita berjalan dengan lancar. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya kita berikan tepuk tangan yang meriah buat ya. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, Ibu Kepala Sekolah yang saya hormati, kita sudah bersama-sama mengikuti penyebaran atau pemaparan visi misi yang dibawakan oleh Ibu Ani. Sebenarnya ini bukan penyebarannya, tapi berdiskusi bersama-sama menyusun atau membuat suatu visi. Iya. Dan difasilitasi oleh, kalau ke depan difasilitasi oleh kepala sekolah.
dengan mengundang semua yang terlibat di dalam sekolah, ya, stakeholder namanya. Apakah itu rekan-rekan guru, juga orang tua siswa bisa dilibatkan, dan pemerhati pendidikan. Untuk menyusun visi sekolah ini bisa melibatkan beberapa pihak. Dan apa yang ditujukan Ibu Ami ini sebenarnya masih tahap belajar. Seperti ini nanti ke depan bila mana menjadi seorang kepala sekolah, seorang pemimpin pembelajaran. Oke, ada hal-hal yang mungkin terlewatkan tadi, langkah-langkah, misalnya atau saya yang keluar tadi itu. Nah, sudah ada visi, maka jika sudah ada visi yang kita tampilkan, maka perlu kita perhatikan juga kita sebagai warga sekolah, elemen-elemen yang ada di sekolah itu, perilaku yang kita tunjukkan yang mencerminkan visi itu, iya kan? Dan perilaku itu bisa ditunjukkan oleh kepala sekolah, oleh dewan guru, oleh peserta didik, dan oleh orang tua. Misalnya kalau kita sudah menetapkan siswa yang kreatif, mandiri, disiplin, dan seterusnya. Nah, bagaimana perilaku kita, baik itu kepala sekolah, dewan guru, dan peserta didik yang mencerminkan visi kita? Jangan sampai visi yang kita siswa yang disiplin, gurunya datang terlambat, kan begitu. Berarti kalau dari sisi guru, kepala sekolah hadir tepat waktu, guru tepat waktu, kan begitu. Itu perilaku kita sebagai guru, ya, dalam rangka mewujudkan visi. Kemudian bagaimana perilaku yang ditunjukkan oleh siswa terkait dengan visi yang kita sudah cantumkan? Tentu siswa itu harus tekun belajar, ya kan, supaya mereka berprestasi. Jangan sampai visinya berprestasi tapi mereka malas, kan tidak sesuai. Kemudian orang tua, ya, orang tua perlu juga dilibatkan dalam hal ini, mungkin mendampingi anak mereka saat belajar. Itu juga perlu diidentifikasi sebagai perilaku-perilaku yang mencerminkan visi yang sementara kita jalankan. Jangan sampai visinya ke kanan, perilaku yang kita tunjukkan ke kiri, jadi tidak tercapai nanti. Nah, itu maksudnya. Kemudian terkait dengan inisiatif perubahan, prakarsa perubahan. Nah, semua visi itu pasti akan melahirkan berbagai prakarsa perubahan. Semakin banyak visi, semakin panjang visi yang kita tulis, kita rumuskan, maka semakin banyak pula prakarsa perubahannya. Nah, misalnya beriman dan bertakwa kepada Tuhan, itu satu prakarsa perubahannya ada, ya kan? Bagaimana mewujudkannya siswa yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan? Maka harus ada langkah-langkah. Itu yang disebut dengan prakarsa perubahan. Ya. Kemudian menggunakan metode Bagja itu, ya kan? Jadi beriman dan bertakwa kepada Tuhan itu satu bentuk kegiatan yang ingin kita capai. Nah, bagaimana mewujudkannya? Bagaimana prakarsa perubahannya? Nah, itu misalnya kalau mewujudkan siswa yang beriman, tentu ada kegiatan yang dilaksanakan di sekolah itu, ya, yang pada akhirnya, ya, bermuara pada siswa yang beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Esa, berprestasi. Harus ada prakarsa perubahannya. Apa bentuk tindakan-tindakan, apa bentuk kegiatan yang dilakukan di sekolah di situ? Itu yang namanya prakarsa perubahan. Sehingga terwujud dengan terwujudnya siswa yang berprestasi. Demikian juga dengan berwawasan lingkungan, misalnya berwawasan lingkungan itu satu prakarsa perubahan juga itu. Ya,
apa tindakan sekolah, apa kegiatan yang dilakukan oleh sekolah yang mencerminkan, yang bermuara nantinya itu pada siswa yang berwawasan lingkungan, supaya jangan sampai visi kita itu hanya pajangan toh, tapi tidak ada langkah-langkahnya, tidak ada kegiatan konkretnya di sekolah itu. Jadi setiap langkah-langkah konkret itu yang disebut dengan prakarsa perubahan. Ya, nanti dari seperti ini, mewujudkan beriman bertakwa, berprestasi, mandiri, kreatif, berbudaya dan berwawasan global yang berpihak pada murid. Ini bisa dibuat prakarsa perubahannya ini, beberapa buah prakarsa perubahan ini. Ya, karena ada masing-masing ada kegiatannya ini pasti. Nah, mewujudkan beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa ini ada seperti ibadah kan? Itu bisa dipahami mungkin maksud saya. Kreatif, berbudaya, tentu ada kegiatan yang terkait dengan peristiwa-peristiwa budaya yang harus dilaksanakan di sekolah tersebut. Itu prakarsa perubahan. Nah, siapa yang melakukan, itu nanti masuk dalam langkah-langkah bakti itu. Ya, buat pertanyaan, ambil pelajaran. Siapa yang di sekolah itu yang sudah pernah menerapkan? Ya, berwawasan global itu, atau kalau bukan di sekolah siapa saja yang ada di lingkungan ini kita bisa ambil pelajaran sampai pada akhirnya itu siapa atur eksekusi pelaksananya, siapa yang melaksanakan kegiatan tersebut, ya kan? Itu sudah metode bakti itu. Sudah ada kalimat prakarsa perubahannya, bisa tidak Ibu? Tadi sempat saya sampaikan. Iya. Dari visi ini kira seperti apa misalnya? Ini definisi. Sosialisasi visi kepada komite sekolah, sosialisasi kepada siswa-siswa. Ini langkah awalnya. Langkah awal. Bisa tidak kalau salah satu saja dari visi itu dibuat prakarsa perubahannya? Misalnya apa? Bentuk kegiatannya yang akan ya. Nah, misalnya kalau di posko pesisir itu rata-rata Rabu berbagi, Rabu beramal ya. Nah itu mengarah kepada itu tadi. Kalau di sini Pak bisa diambil literasinya kita, karena kita punya orang di sini yang berliterasi itu global tadi itu. Iya. Bisa. Iya, literasi. Tinggal dibuat kalimat perubahannya, kemudian metodenya itu menggunakan langkah-langkah bakja itu. Yang literasi itu boleh. Ya, bagaimana pembelajaran yang meningkatkan literasi peserta didik. Nah, itu judul prakarsa perubahannya. Kemudian dijabarkan langkah-langkahnya melalui metode bakja. Ya, kan bakja, kalimat bakja itu ada pertanyaan-pertanyaan yang dijawab. Begitu. B, buat pertanyaan. Iya, budaya positif literasi. Itu boleh jadikan. Ada namanya itu Pak di sini, bisa budaya positif melalui literasi. Budaya Positif melalui literasi. Ya, itu prakarsa perubahan dalam rangka mewujudkan apa? Visi yang mana tadi itu? Itu yang berwawasan global. Ya, itu maksudnya. Berarti untuk berwawasan. Inilah prakarsa perubahan. Oke. Sesuai dengan harga dan Iya. pertanyaan. Langkah-langkahnya nanti bisa dari langkah-langkah bakti. Oke, itu maksudnya. Saya kira Ibu Ami bisa buat nanti itu besok, sebab besok diskusi kita begini nanti di Lokakarya. Prakarsa perubahan Ibu dari visi ini tadi. Iya. Nanti salah satu prakarsanya. Visi sekolah ini saja Pak atau visi yang kemarin? Bisa, yang kemarin itu saja bisa. Itu bisa nanti kita didiskusikan bisa. Nanti dipelajari kembali pertanyaan-pertanyaan dalam kalimat-kalimat pertanyaan langkah-langkah bakti itu, metode bakti. Oke, baik. Saya kira diskusi kita ini menarik.
lebih mengeksplorasi kembali, mereview kembali modul-modul yang kita sudah pelajari, dan mungkin kita lebih mengelaborasi kembali ya terkait dengan pemahaman kita tentang visi guru penggerak modul 1.2. Kebetulan sebentar kan eksplorasi konsep kemarin, elaborasi pemahaman. Jam berapa? Aduh, tidak bisa pergi Bandung. Di Bandungku dulu. Iya. Oke, saya kira karena sudah ditutup tadi, kita tidak ada lagi diskusi berarti. Ini hanya penguatan saja dan mewakili diri saya sendiri sebagai pengajar praktik yang mendampingi teman kita ini. Saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan guru yang mendukung Ibu Ami dalam proses pendidikan guru penggerak, dan terima kasih juga buat Ibu Kepala Sekolah yang memfasilitasi kegiatan ini, pendampingan individu ini bisa berjalan dengan baik. Sekali lagi ucapkan terima kasih buat kita semua. Mohon maaf bila ada salah kata yang sengaja maupun tidak sengaja yang saya ucapkan yang bisa membuat ya, Ibu Kepala Sekolah dan teman-teman tersinggung. Saya tidak jago berpantun, tidak tahu saya berpantun. Biasanya begini ada pantun, tapi saya tidak tahu berpantun. Siapa yang bisa berpantun ini? Nah, Ibu Ami barangkali ada pantunnya. Oke, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Kita akan berjumpa lagi di bulan depan. Terima kasih. Kami kembalikan kepada Kepala Sekolah. Ya, selaku penanggung jawab di sekolah ini, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada pengajar praktik Pak Norson yang dengan setia dalam pendampingan Ibu Ami selaku calon guru penggerak dalam proses pendidikan yang menjalani, dan juga yang paling utama ada nilai tambahnya buat kami guru-guru dan sekolah ini untuk senantiasa mewujudkan program-program sekolah yang lebih baik lagi, dan yang pasti untuk kesuksesan anak-anak dan kita semua. Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Demikian pun kami mohon maaf Pak jika dalam pelayanan kami, dalam jemputan kami ya selama sudah kedua kalinya ini seperti apa yang Bapak alami, itulah keadaan kami, dan kami yakin itu yang kami sudah dapat buat yang terbaik. Nah, dan juga Ibu Ami semoga semakin semangat dan untuk mengikuti program CGD selanjutnya akan senantiasa semangat, dan yang pasti apa yang dibuat dengan hati yang penuh sukacita akan membuahkan hasil yang baik juga. Ya, demikian untuk dari saya dan akhirnya saya kembalikan ke atau sudah sebentar ya. Demikian untuk acara kita, dan selamat siang. Jadi dokumen foto. Ibu Sri lalu ada apa ya istilah? Untuk Ibu Siti. Iya, Ibu Sri lalu itu. Budaya positif melalui literasi. Itu salah satu prakarsa perubahan. Prakarsa perubahan ya.